hari ini tuh hijau tapi gap perdagangannya tadi ya sempit-sempit saja gitu Susi, tidak terlalu luas gitu ya, poin-poin pelemahan, kemudian penguatannya juga tidak terlalu besar gitu ya, hanya di 6.700-an saja. Padahal hari ini banking justru menguat nih Susi. Ya, pertama kalau kita lihat kenaikan ini sebenarnya udah cukup signifikan sekali ya Maria, sudah dari pekan lalu naik ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara udah sebulan ini itu naiknya udah di atas 12% loh ISG kita. Ini berbeda sekali dengan Januari, Februari, Maret yang anjloknya luar biasa. Jadi memang sebenarnya kalau menurut saya sih hari ini masih cukup positif ya. Mungkin kalau tadi sempat naik lumayan tapi ditutup lebih sedikit, menurut saya sih wajar aja. Mungkin sudah sebagian ada yang melakukan asset taking profit kan, mengingat juga perdagangan sisa 2 hari lagi nih karena hari Kamis kita hari libur. Tapi kalau saya melihat untuk para pelaku pasar sekarang masih optimis karena kan sebenarnya kemarin kan ada pertemuan para pemimpin Danantara ya, dimana kalau kita lihat sekarang sudah mulai nih ya, mungkin Danantara nantinya akan melakukan strategi-strategi di mana saja nih nanti kira-kira dananya akan ditempatkan. Jadi kan sebenarnya kemarin Danantara itu sudah mendapatkan cash dividend ya dari bank-bank BUMN. Itu kalau kita hitung kurang lebih sekitar 47 triliun Maria. Nah kalau kita estimasikan 10-20% saja dari 47 triliun itu masuk ke saham, berarti kan estimate 4 hingga 9 triliun itu sebenarnya sudah membanjiri likuiditas pasar tanah air. Makanya itu sebenarnya yang menjadi acuan para investor akhirnya mulai optimis lagi karena Danantara nih udah dapat duitnya nih, sisa dan ternyata realisasi. Pasar modal menjadi salah satu pilihan juga begitu ya. Betul, selain dari sektor. Kemudian selain Danantara juga kan kita ketahui BPJS Tenaga Kerja kan kemarin juga ingin menaikkan porsi 15-20% gitu ya. Berarti kan kurang lebih kalau kita hitung kurang lebih per tahun itu ada 27 triliun. Jadi tadi ditambah dari Danantara kurang lebih 9 triliun, BPJS TK 27 triliun. Ini kan benar-benar nantinya akan membanjiri likuiditas pasar, kemudian optimisme investor juga akhirnya balik lagi karena sekarang investor asing kan udah pada kabur, jadi Danantara di BPJS TK ini bisa menjadi pengganti investor asing yang kabur. Oke. Jadi kita local pride ya jadinya ya. Betul. Lebih kepada domestic local power pride. ya, local pride ya. Oke, kalau kita lihat dari posisi sentimen tadi Susi bilang sebenarnya ada positif ada injection positif gitu ya dari Danantara, tapi dari luar IMF, World Bank itu kan kemudian downgrade ya kan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan tidak bisa menyentuh level 5%, hanya di 4,7%. Itu kan berarti secara global mungkin dengan penetapan tarif dan lain sebagainya begitu ya, Indonesia agak berat nih tahun ini. Susi ngeliatnya gimana? Kalau setelah 4 bulan ini memang sebenarnya ekonomi kita masih struggle ya. Kalau saya juga melihat meskipun kita kemarin masih surplus, tapi kan surplusnya juga ya segitu-segitu aja gitu ya. Walaupun ekspor sama impornya naik tipis gitu. Kemudian kalau kita lihat memang kan IMF, Bank Dunia kenapa menurunkan proyeksi akhirnya perlambatan ekonomi terjadi di Indonesia gitu ya, nggak sampai 5%. Ya karena mungkin salah satunya efeknya adalah dari tarif. Tapi kan sekarang kita lagi ada negosiasi nih Maria. Cuman ternyata kan kalau kita baca ya di pagi hari ini ternyata negosiasinya belum dipublikasikan gitu, masih dirahasiakan. Tapi kalau misalkan tapi kalau misalkan negosiasinya ini kan saya dengar ada tarif dan non tarif. Harapannya sih negosiasinya ini bisa menguntungkan kedua belah pihak ya, jadi win-win solution. Kalau nanti kita sudah mendengar hasilnya dari Presiden Prabowo Subianto, menurut saya sih ini harusnya bisa menjadi booster lagi sih. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalkan ada suatu lembaga besar gitu ya memproyeksi ekonomi kita turun, tapi kalau jalannya ternyata negosiasi kita sebenarnya sama-sama menguntungkan, menurut saya itu bukan menjadi hal yang cukup buruk, itu menjadi booster justru bahwa nanti perekonomian kita bisa tumbuh lagi karena kan harapannya ya tersebut gitu. Oke, IHSG yang 12% tadi Susi bilang mention begitu ya, ada kenaikan. Mei Juni kan berat ya, beberapa kali kita ngobrol nanti akan ada utang jatuh tempo, ada banyak sentimen yang cukup, bahkan ada demo nanti di tanggal 1. Itu selalu jadi agenda rutin kayaknya setiap tahun ya. Mungkin investor mungkin sudah mulai mengadjust nih dari sekarang gitu akan seperti apa. Tetapi SRB atau utang jatuh tempo ini akan menjadi sesuatu hal yang cukup lumayan berat mungkin nantinya begitu ya. Nah sekarang IHSG ini pembentukan kenaikannya sudah disupport secara fundamental atau baru hanya teknikal saja? Nah kemungkinan besar juga akan terjadi tekanan lagi.
Kalau menurut saya secara fundamental belum ya, kan belum kelihatan hasilnya gitu ya. Tapi sebenarnya kenaikan dalam 1 bulan terakhir ini memang salah satunya ditopang pertama rilis kinerja keuangan. Sudah pada rilis ya, terutama untuk kuartal 1 2025 itu kebanyakan mencatatkan kinerja yang cukup baik, terutama Bank BRI kemarin sudah rilis juga, hari ini ada Bank Mandiri, saya belum melihat hasilnya. Biasanya sore ya Bank Mandiri hasilnya, kemudian tapi kalau kita lihat harusnya masih tumbuh positif ya banking. Kemudian ditambah lagi ternyata di kuartal 1 ini banyak emiten-emiten selain mencatatkan kinerja sampai ratusan persen, kemarin contohnya ada PTRO, ada Data, itu juga banyak yang membagikan dividen jumbo tiba-tiba. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya itu nggak biasa membagikan dividen, justru tahun ini membagikan dividen. Jadi menurut saya salah satunya itu menjadi penopang selain dari Danantara dan juga BPJS TK. Tapi kalau secara fundamental sebenarnya memang belum terlalu kelihatan karena kan daya beli kita kan masih melemah. Kemarin juga terbukti bahwa pertumbuhan kredit kita turun dari 10% jadi hanya 9%-an saja kan gitu ya Maria. Jadi sebenarnya kalau secara teknikal ya memang ini kenaikan karena sentimen tersebut. Tapi kalau secara fundamental belum. Karena sebenarnya secara jangka panjang Maria kita tuh masih downtrend loh. Jadi saya tuh justru khawatir kenaikan ini nanti akan terpatahkan di bulan Mei. Karena ini sebenarnya udah sangat kena resistnya banget nih. Kalau udah mentok 6.800 bisa jadi harus turun dulu. Karena kan setiap kenaikan harus ada pijakan turun baru naik lagi kan lebih enak gitu. Daripada naik terus nanti sekalinya turun lumayan dalam nggak berhenti-berhenti. Oke, nah dari sisi kekuatan sektor ini akan seperti apa? Tadi banking sudah mulai, tapi beberapa sektor lainnya juga masih negatif, begitu ya, teknologi negatif tipis-tipis saja, tetapi energi hari ini naiknya juga di atas 1%. Nah ini akan seperti apa? Kalau tadi kesiapan emiten untuk memasuki semester 2 gitu ya, walaupun masih sekitar berkisar 2 bulan lagi, tapi dengan sejumlah sentimen positif yang tadi Susi bilang, ini akan seperti apa? Karena tadi sudah ada dividen jumbo juga nih dibagiin gitu ya. Sebenarnya ada banyak alasan investor untuk nggak stay lama-lama sebenarnya di market itu sih sebenarnya Susi. Ya kalau kita mau lihat sektornya menurut saya sih nanti aja nunggu diskon ya. Menurut saya sih sell in May and go away menurut saya pasti ada. Masih akan ada? Masih akan ada karena kalau kita lihat dari pergerakannya harusnya ini ISG rehat sejenak dulu ya. Karena kenaikannya ini udah 10 harian loh. Itu hanya turun satu kali saja dari 10 hari itu. Jadi menurut saya harus ada rehat sejenak di bulan Mei. Nah kemudian sektor apa saja yang memang kira-kira potensial menurut saya adalah justru bukan dari secara sektor, tapi saham-saham BUMN mana yang akan dimasukin atau disuntik dananya sama Danantara. Itu yang pertama, itu pasti nantinya akan menjadi serbuan juga nih bagi para investor, terutama banking itu kan kemarin dividen di tahun buku yang kemarin itu kan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Buktinya sampai 10% loh, biasanya kan rata-rata cuma 4%, 5%. Jadi menurut saya pasti banking itu adalah sektor pertama yang akan disuntik dana oleh Danantara ya, karena kan mereka dapat dividennya juga dari mereka besar gitu. Kemudian mungkin dari sisi telekomunikasi yang BUMN lainnya mungkin ada beberapa emiten juga ya nanti bisa dilihat. Kemudian selain itu mungkin sektor emas sih menurut saya masih potensial. Apalagi nanti kalau bulan Juni The Federal Reserve ini mangkas suku bunga, itu pasti emas naik. Karena kalau kita lihat sekarang permintaan emas menurut saya masih naik karena masih ada orang yang ngantri di toko emas gitu hari ini. Jadi menurut saya emas masih potensial. Oke, kita ke rupiah. Kita rupiah juga hari ini tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Ini akan seperti apa sentimennya Susi? Ya, jadi kalau rupiah ini memang agak unik, tapi hari ini sebenarnya ada agak menguat tipis ya Maria setelah kejatuhan atau pelemahan beberapa hari berturut-turut. Kalau saya sih melihat kan sebenarnya kemarin ada kabar kalau China sama AS ini udah negosiasi, tapi ternyata ditepis gitu ya. Jadi menurut saya hal ini sih yang menjadi penurunan dolar hari ini. Tapi kalau saya melihat penguatan rupiah menurut saya untuk bertahan lama saya agak worry ya. Karena kan satu sisi kita belum melihat nih dealnya apa, deal tarif sama Amerika Serikat ya, karena ini nanti akan mempengaruhi ekspor Maria. Jadi kalau nanti ini dealnya nggak sesuai harapan, ekspor kita bisa berpotensi turun. Masalahnya kalau ekspornya turun, devisa hasil ekspor yang biasa untuk menjaga stabilitas rupiah ini kan berarti otomatis juga akan turun gitu hasil DHE-nya. Jadi otomatis ya mau nggak mau rupiah harus tertekan lagi. Jadi sebenarnya worry-nya ada dari ekspor dan juga DHE yang nanti akan berimbas terhadap pergerakan rupiah.